Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dafal Faridun Pospos, mahasiswa program studi Ilmu Ekonomi A, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, NIM 72432400013. Video ini merupakan presentasi dari Critical Book Review untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Surya Dharma, SPD, MPD, dengan fokus materi identitas nasional. Jadi langsung saja kita mulai. Oke, pertama saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Identitas nasional adalah elemen fundamental dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Bagi Indonesia, identitas nasional itu berfungsi sebagai penanda jati diri sekaligus pemersatu di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan adat istiadat yang sangat luas. Tanpa identitas nasional yang kuat, keberagaman ini berpotensi menimbulkan perpecahan. Identitas nasional Indonesia sendiri terbentuk melalui proses sejarah yang panjang, salah satunya melalui Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menegakkan komitmen bersatu dalam tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Indonesia di era globalisasi ini, identitas nasional menghadapi tantangan serius, arus informasi yang cepat, budaya asing yang masuk secara masif, dan perkembangan media sosial yang membuat banyak generasi muda mulai kurang menghayati nilai-nilai budaya bangsanya sendiri. Hal ini memicu melemahnya nasionalisme, bahkan krisis identitas. Dari sinilah GBR ini disusun untuk mengkaji secara kritis materi identitas nasional dari dua buku referensi sekaligus. Jadi identitas buku utama berjudul Pendidikan Kewarganegaraan berbasis Project Citizen karya Dr. Osbert Sinaga, MSc, dan Apik Dharma, SPD, MPD, diterbitkan oleh Obelia Publisher pada tahun 2025 dengan ISBN 97864714216, terdiri dari 10 bab dengan bab yang dikaji adalah bab 2 tentang identitas nasional di halaman 31 sampai di halaman 49, dan buku pembandingnya itu Kewarganegaraan karya Rahmat Suhargon, SH, MH, diterbitkan PT Inovasi Pratama Internasional tahun 2023 dan terdiri dari 9 bab. Bab yang dikaji adalah bab 2 di halaman 14 hingga 30. Oke, selanjutnya kita akan membandingkan kedua buku ini dari beberapa aspek utama. Yang pertama, pengertian identitas nasional. Buku utama membahas pengertian secara mendalam dari berbagai perspektif. Secara etimologis, identitas itu berasal dari kata identity yang berarti ciri khas atau jati diri. Mengutip Kailan 2007, identitas nasional adalah manifestasi dari nilai-nilai budaya yang tumbuh dalam kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas. Pandangan Tilar, Herdiwanto, dan Jumanta juga turut memperkaya pembahasan dari buku ini. Buku pembanding menunjuk pada hadis 1998 yang mendefinisikan identitas nasional sebagai ciri-ciri atau jati diri yang membedakan dari suatu bangsa dari yang lain, dan menambahkan bahwa identitas nasional itu adalah konsep yang terus direkonstruksi mengikuti jalannya sejarah. Lalu yang kedua, faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Buku utama menggunakan teori Robert De Ventos dengan 4 faktor-faktor primer yang mencakup etnisitas, bahasa, agama, faktor pendukung, meliputi teknologi dan komunikasi. Faktor penarik berupa bahasa, resmi dan sistem pendidikan nasional, serta faktor reaktif yaitu pengalaman penindasan dan pengori kolektif rakyat yang berkaitan dengan semangat Sumpah Pemuda pada 1928. Sementara buku pembanding membaginya menjadi 2. Yang pertama itu faktor objektif berupa kondisi geografis dan demografis di Indonesia sebagai negara kepulauan, dan faktor subjektif menurut Suryo tahun 2002 yang meliputi faktor historis, sosial, politis, dan kebudayaan. Jadi ketiga unsur identitas nasional ini, buku utama itu menyebutkan 8 unsur. Yang pertama, Pancasila sebagai bahasa Indonesia, simbol negara seperti bendera merah putih dan Garuda Pancasila, keberagaman suku dan budaya, sejarah perjuangan bangsa, nilai Sabang sampai Merauke, nilai-nilai gotong royong dan toleransi, serta Undang-Undang NRI tahun 1945.
Buku pembanding merangkumnya dalam 4 unsur pokok, yaitu suku, bahasa, kebudayaan, dan agama, dengan menekankan bahwa toleransi antar umat beragama adalah landasan utama kerukunan nasional. Lalu yang keempat, bentuk-bentuk identitas nasional. Buku utama membagi dalam identitas primer yang bersifat alamiah sejak lahir dan identitas sekunder merupakan simbol-simbol resmi negara serta nilai-nilai Pancasila. Buku pembanding membandingkan bentuk-bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang secara historis bendera merah putih pertama itu dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Bahasa Indonesia diikrarkan pada Kongres kedua 1928. Lambang Garuda Pancasila dicetuskan Sultan Hamid II pada tahun 1950. Lagu Indonesia Raya diciptakan W. Rudolf Supratman dan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Yang kelima, kelebihan dan kelemahan dari buku utama. Jadi buku utama ini unggul pendekatan Project Citizen yang inovatif, materi yang sistematis dan komprehensif, serta dilengkapi oleh rangkuman dan latihan soal di setiap babnya. Namun kelemahannya itu cakupan dalam satu babnya itu masih tergolong padat. Beberapa referensi sudah lama dan format Project Citizen itu masih membuat pembahasan teoritis yang terasa kurang tuntas. Lalu buku pembanding unggul dalam membahas isu lunturnya identitas nasional akibat globalisasi secara langsung dan memuat 3 pendekatan nasionalisme. Namun tidak dilengkapi evaluasi mandiri, terdapat beberapa kesalahan dan beberapa subbab yang dibahas itu terlalu singkat. Dari kajian kritis ini dapat disimpulkan bahwa kedua buku itu sama-sama membahas identitas nasional secara komprehensif dengan pendekatan yang berbeda. Buku utama itu unggul dalam kedalaman analisis dan kelengkapan fitur akademisnya, sedangkan buku pembanding unggul dalam aspek aktual dan legal formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Keduanya saling melengkapi dan sangat layak dijadikan referensi bersama. Jadi saran saya jangan hanya mengandalkan dari satu sumber referensi, dan yang terpenting kita sebagai generasi muda itu harus terus menjaga, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai identitas nasional dalam kehidupan sehari-hari agar jati diri bangsa Indonesia itu tetap kokoh di tengah arus globalisasi yang semakin deras. Jadi demikian presentasi critical book review dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Lalu sampai jumpa lagi.